Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, K2, Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari turun lapang kami mengenai literasi dan inklusi keuangan, kapasitas usaha, personal finance, dan rencana pengembangan UMKM sektor makanan keripik di Kampung Gunung Letik, Kabupaten Bogor. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah saya sendiri, Komangde Cahya Utami, Silviana Anggraini, Frans, dan Rangga Arif Prayoga. Adapun outline dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, profil UMKM, pembahasan literasi dan inklusi keuangan UMKM, pembahasan kapasitas usaha, pembahasan personal finance, model pengembangan UMKM, serta yang terakhir adalah penutup. Sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi negara, kehadiran UMKM memiliki peranan yang penting dalam menyumbang PDB negara dan berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Bahkan menurut Kemenkop UKM 2022, UMKM mampu menyerap sebanyak 97% dari total tenaga kerja, serta berkontribusi pada PDB nasional sebesar 63% pada tahun 2022. Nah, UMKM merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat karena mampu meningkatkan perekonomian, serta menyerap tenaga kerja sehingga berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun begitu, dalam perkembangannya UMKM tidak terlepas dari berbagai hambatan seperti misalnya dari segi kualitas produk maupun kelembagaan, keterbatasan sumber daya baik berupa dana maupun informasi dan wawasan pemilik UMKM, serta belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Padahal dari penelitian yang ada, terbukti bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan pelaku UMKM. Nah, dengan literasi keuangan yang baik, pelaku UMKM tidak hanya mampu atau mahir dalam mengelola keuangan pribadi, tetapi juga akan sangat terbantu untuk mengelola dan mengambil keputusan terkait dengan keuangan usaha. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis tingkat literasi serta inklusi keuangan, tingkat kapasitas usaha, personal finance, serta merancang rencana pengembangan untuk membantu memajukan UMKM sektor makanan atau keripik di Kampung Gunung Letik, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun rumusan masalah dari laporan ini adalah bagaimana literasi dan inklusi keuangan pemilik UMKM, apa saja permasalahan yang ditemukan terkait dengan pengelolaan kapasitas usaha dan pengelolaan keuangan pada UMKM, bagaimana analisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pribadi pada UMKM, serta bagaimana strategi dan inovasi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas usaha pengelolaan keuangan pribadi pada UMKM Nabila Snack, Keripik Ayumi, Rasya Chips, dan Keripik Bu Ani. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memperoleh informasi mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan pemilik UMKM, mengetahui permasalahan yang ditemukan terkait dengan pengelolaan kapasitas usaha dan pengelolaan keuangan UMKM, mengetahui analisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pribadi, mengidentifikasi strategi dan inovasi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengelolaan keuangan pribadi pada UMKM Nabila Snack, Keripik Ayumi, Rasya Chips, dan Keripik Bu Ani. Selanjutnya adalah sedikit perkenalan dari UMKM yang kami amati. Yang pertama ada UMKM Nabila Snack yang didirikan oleh Ibu Ermiati atau akrab dipanggil Ibu Eni pada tahun 2017 dengan produknya stik bawang dan peye. Kemudian ada UMKM Keripik Ayumi yang didirikan oleh Teh Hayum pada tahun 2017 dengan produknya keripik pisang, keripik singkong, dan keripik ubi. Kemudian ada UMKM Rasya Chips yang didirikan oleh Ibu Enik pada tahun 1994 dengan produknya keripik talas, keripik singkong, dan keripik pisang. Kemudian yang terakhir adalah UMKM Bu Ani yang didirikan oleh Ibu Ani pada tahun 2007 dengan produknya keripik pisang. Baik, yang selanjutnya adalah literasi dan inklusi keuangan. Baik, yang pertama adalah tingkat literasi keuangan. Berdasarkan data hasil wawancara, seluruh UMKM sudah cukup baik dalam memahami pengetahuan responden terkait literasi keuangan. Nah, rata-rata dari mereka juga cenderung berhati-hati dan mempertimbangkan jika ingin membeli sesuatu. Dari data juga diperoleh bahwa seluruh responden, termasuk orang yang berhemat dan menggunakan keuangannya dengan berhati-hati. Yang kedua ada inklusi keuangan. Berdasarkan hasil survei kepada 4 pemilik UMKM ini, keempat pemilik UMKM ini masih tergolong rendah pemahamannya terkait inklusi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan jawaban mereka yang hanya terbatas pada pernah mendengar atau bahkan tidak pernah mendengar produk-produk keuangan. Yang ketiga adalah financial technology. Jadi
tidak ada satupun dari pemilik UMKM saat ini yang menggunakan salah satu finansial teknologi yang kami tanyakan, dan dari mereka hanya pernah mendengar produk finansial teknologi kayak GoPay, OVO, dan Dana. Untuk yang selanjutnya adalah kapasitas usaha. Untuk yang selanjutnya adalah tingkat efektivitas dan efisiensi permasalahan, rekomendasi, inovasi, dan strategi dalam upaya peningkatan kapasitas usaha. Yang pertama ada tingkat efektivitas dan efisiensi. Nah, pada pendekatan efektif, keenam analisa dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sejalan dengan pendekatan efisiensi. Efisien bermakna tidak terjadi pemborosan dan penyanyian yang mendatangkan kerugian bagi seluruh komponen usaha termasuk tenaga kerja yang menghasilkan produksi. Selanjutnya yang kedua adalah permasalahan pengelolaan kapasitas usaha. Yang pertama, tidak memisahkan kas usaha dan kas pribadi. Yang kedua, kurangnya inisiatif dan motivasi memajukan usaha tanpa dorongan pihak luar. Yang ketiga, tidak memiliki SOP. Yang ketiga yaitu rekomendasi, inovasi, dan strategi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap SOP yang dimiliki oleh UMKM, penulis merasa bahwa diperlukan SOP yang teratur dan tertulis agar pemilik usaha dan pekerja dapat memenuhi SOP yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang personal finance. Baik, pertama yang akan saya bahas adalah tentang tingkat efektivitas dan efisiensi dalam personal finance. Yang pertama, pemilik UMKM harus memisahkan keuangan usaha dan juga keuangan pribadinya. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan budget usaha. Dan yang ketiga adalah mencatat semua cash flow. Dan yang keempat adalah menghitung untung rugi suatu usaha. Kemudian terdapat beberapa permasalahan di sini seperti tidak memiliki perencanaan keuangan dan tidak memiliki dana darurat. Berikut dapat dilihat hasil survei tentang persepsi kemampuan pengelolaan keuangan pribadi, kemudian ada pandangan terkait perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Selanjutnya, hasil survei mengenai rasa aman dengan pengelolaan keuangan pribadi dan keinginan merekomendasikan. Berdasarkan beberapa permasalahan sebelumnya, kami merekomendasikan beberapa strategi dan juga inovasi berkaitan dengan manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen produksi operasi, yang kami susun dalam timeline yang dapat dilihat pada layar. Ini merupakan roadmap yang kami tawarkan. Pada minggu pertama kita akan membahas tentang manajemen pemasaran terkait dengan marketing 4.0. Di mana kita akan memberikan edukasi masyarakat atau UMKM dengan teknik marketing 4.0 yang terdiri atas awareness, appeal, ask, act, dan advocate. Kemudian, untuk minggu kedua kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Yang pertama, kita akan merekomendasikan atau mengedukasi UMKM untuk menggunakan aplikasi Finansialku. Kemudian, yang kedua adalah strategi GoBank, di mana kita akan mendampingi UMKM untuk mencari produk perbankan terdekat. Kemudian, pada minggu ketiga, kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya di SOP, yaitu kita akan membantu mereka untuk menyusun standar operasional produksi pada masing-masing UMKM. Dan yang keempat atau minggu keempat kita akan membahas tentang manajemen produksi operasi. Yang pertama adalah terkait dengan upgrade kemasan, di mana kita akan melakukan perubahan kemasan dan juga penambahan informasi pada label kemasan atau pada label produk. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan izin halal dan juga izin lainnya, yang dimana kita akan membantu proses sertifikasi halal dan juga PIRT dan juga NIB serta NPWP lainnya, seperti itu. Selanjutnya dapat dilihat di house model yang kita susun dengan visi kita adalah terkait dengan SDGs nomor 8 dan objektifnya adalah peningkatan literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha dan juga personal finance dari UMKM. Dan kita susun ada beberapa key activities dan feature yang kita tawarkan, dan juga value yang kita tawarkan di sini adalah MKK itu mimpi, kerjasama, musyawarah, kualitas dan juga keadilan. Berdasarkan penjelasan mengenai pemetaan literasi dan inklusi keuangan, kapasitas usaha dan personal finance, dapat kita simpulkan bahwa UMKM yang sedang kami wawancarai menjalankan usahanya di bidang F&B, yaitu keripik berbahan dasar singkong, pisang, dan bahan dasar lainnya. Selain itu, mengenai pemetaan literasi dan inklusi keuangan,
dapat kita lihat bahwasannya UMKM ini belum memiliki kapabilitas yang baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa survei yang kami lakukan mengenai sikap finansial bahwasannya UMKM ini belum banyak mengetahui mengenai inflasi dan pasar modal. Selain itu, dalam survei ini UMKM pun juga belum memiliki penganggaran dalam rumah tangganya dan masih sering melakukan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan seperti menjual barang-barang ketika sedang kekurangan finansial. Selain itu juga dalam hal ini UMKM juga belum mengetahui mengenai financial teknologi dan alasan beberapa UMKM belum mengetahui bahkan belum menggunakan adalah belum mengerti dan lebih leluasa menggunakan uang tunai. Selain itu, kesimpulan mengenai kapasitas usaha, keempat responden yaitu pemilik UMKM dapat dikatakan sudah memiliki pengetahuan mengenai kapasitas usaha yang baik. Hal ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek SDM, aspek sistem upah yang dilakukan, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek mental kemajuan usaha. Dan dari aspek tersebut sudah kami cantumkan ke dalam laporan yang sudah kami masukkan. Yang ketiga, kesimpulan mengenai personal finance, yaitu rata-rata pemilik UMKM belum bisa mengelola personal finance yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan melalui survei yang kami lakukan bahwasanya hanya satu UMKM yang memiliki rencana tabungan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Selain itu, 2 dari 4 UMKM masih belum pernah menerima nasihat profesional dari pengelolaan keuangan. Hal itu mempengaruhi dalam pengaturan keuangan pribadi maupun keuangan wirausahanya. Selain itu, dari keempat UMKM sudah memiliki jenis tabungan. Dan selain itu, dalam mengelola pendapatannya, UMKM ini sudah menggunakan cara-cara yang baik. Dan yang terakhir, keempat UMKM ini tidak mampu untuk memiliki tabungan darurat untuk menutupi biaya 3-6 bulan jika kehilangan kemampuan untuk bekerja. Selanjutnya adalah saran yang dapat kami berikan. Yang pertama mengenai pemetaan literasi dan inklusi keuangan, yaitu perlunya dilakukan pendampingan bagi para UMKM untuk dapat mempelajari mengenai standar sikap finansial ketika sedang berwirausaha dan pengetahuan mengenai financial teknologi untuk mempermudah kegiatan keuangan usaha yang sedang mereka jalankan. Selanjutnya, saran yang kedua mengenai kapasitas usaha, yaitu dapat dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM yang disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap UMKM, serta memberikan beberapa rekomendasi aplikasi yang dapat menunjang kapasitas usaha dari UMKM ini sendiri. Selanjutnya, saran dapat diberikan mengenai personal finance, yaitu karena rata-rata pemilik UMKM belum bisa mengelola personal finance dengan baik, maka yang paling pertama adalah perlu diberikan edukasi berupa pelatihan dan pendampingan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk mempermudah kegiatan berwirausaha dari para UMKM. Berikut adalah beberapa daftar pustaka atas literatur yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih, kami dari kelompok 1 mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.